Baik, kita akan mulai. Kita akan berdoa terlebih dahulu, Bapak Ibu. Bersyukur Bapak atas kesempatan yang telah memberikan kepada kami, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan mau belajar taat atas kebenaran firman-Mu dari teladan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup di bumi, sehingga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Ini hari yang spesial sebenarnya ya. Tadi yang kesaksian dua, Pendeta Boris sama Wahyu. Terus Kevin mainkan dua lagu juga, gitu ya. Jadi di tahun yang baru ini ada hal yang baru yang Tuhan berikan kepada kita ya. Tentunya dengan tahun yang baru, semangat yang baru untuk melayani Tuhan, saudara-saudara. Ya, baik saudara-saudara, tema khotbah saya pada hari ini adalah belajar taat seperti siapa? Yesus. Tidak indeks Mas Boris. Kalau saudara mendengar kata taat itu seperti apa kesannya? Ya, sejujurnya kata taat itu seringkali indah, ya gitu ya. Khotbah-khotbah sering menekankan untuk kita taat pada Tuhan, taat kepada ajaran Tuhan, ya. Sampai kita diminta untuk melakukannya. Taat itu mudah, ya, sehingga taat itu mudah untuk diucapkan, tetapi berat untuk dilakukan. Betul apa betul, saudara-saudara? Ya, gereja mendung kayak gitu, ada tantangan. Gereja yang hadir sedikit, itu kan tantangan juga. Jadi taat itu kita dengan mudah mengingatnya, tapi melakukannya tidak mudah juga. Nah, tapi pada kenyataannya realitas sekarang ini ya, banyak orang Kristen saat melakukan rutinitas seperti biasa, ke gereja, pergi ke gereja, pelayanan, ya, melayani Tuhan, rajin pelayanan, tapi ketika Tuhan menghendaki kita untuk taat, ya, saat Tuhan menghendaki kita taat di rumah, taat di pekerjaan, taat di sekolah, dimanapun kita berada, kita memilih untuk mundur teratur, gitu ya. Di gereja, haleluya, amin. Tapi saat kita di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita berada, kita enggan untuk taat. Nah, itu sebenarnya hal yang terjadi oleh kita semua, saudara-saudara. Oleh sebab ini, di sini kita akan belajar tentang ketaatan tanpa batas yang diperagakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus pernah hidup seperti kita, manusia yang punya daging dan hidup juga berinteraksi dengan kita. Lalu, apa yang dapat kita pelajari dari ketaatan Yesus? Seperti itu, saudara-saudara. Nah, yang pertama adalah apa? Yesus taat di bawah asuhan orang tuanya. Nah, di dalam Alkitab menyatakan bahwa Yesus selalu taat kepada orang tuanya, saudara-saudara ya. Jadi Yesus pada saat itu adalah orang Yahudi, orang tuanya Maria dan Yesus adalah orang Yahudi, sehingga Yesus pun juga melakukan rutinitas dan adat Yahudi, ya. Dan Yesus dikatakan sini selalu taat kepada orang tuanya. Nah, artinya apa, saudara-saudara? Artinya Yesus selalu menuruti didikan dan asuhan orang tuanya di dunia, ya. Saat Yesus berada di Bait Allah, Yesus diajak orang tuanya, Yesus menuruti. Walaupun dia adalah Tuhan. Kemudian saat sebelum pelayanannya pun Yesus juga jadi kerja apa, saudara-saudara? Jadi tukang kayu, ikut ayahnya Yusuf, ya. Nah, orang tua sendiri ini berbicara otoritas, saudara-saudara. Otoritas di mana kita berada. Dan Yesus pun juga taat kepada guru-gurunya, rabi-rabinya. Pada saat itu namanya rabi Yahudi, ya. Dan pernah juga dibahas oleh Pendeta Boris juga, ada Midras, Barkitsah. Jadi Yesus pun taat pada ajaran rabi-rabinya. Dan Yesus pun menjadi guru pada usia 30 tahun. Karena pada saat itu usia seorang untuk menjadi guru adalah 30 tahun. Betul ya, Pendeta Boris ya? Kayak gitu. Nah, walaupun Yesus adalah Allah, ya, Yesus adalah Allah sejati, saudara-saudara. Tapi dia mau menundukkan diri, saudara-saudara, di bawah otoritas manusia. Luar biasanya, saudara-saudara. Yesus mau tunduk ke otoritas orang tuanya, Maria dan Yesus mau taat pada gurunya, peraturan Yahudi, untuk menunjukkan ketaatannya kepada Allah, saudara-saudara. Nah, bagaimana dengan kita? Yes.
Jika Yesus taat gitu ya, Yesus taat pada otoritas yang berlaku. Nah, bagaimana dengan kita? Nah tetap situ ya Mas Bres ya. Jadi jika Yesus taat dengan otoritas, nah bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apakah kita juga taat dengan otoritas yang berlaku sekitar kita? Misalnya di jalan raya, pakailah helm untuk keselamatan lalu lintas. Harusnya jauh sama dekat atau saudara-saudara artinya kan. Tapi dekat, nggak pakai helm, kan dekat tau. Ya, dulu saya gitu saudara-saudara ya. Dulu saya kalau helm yang jauh aja. Ternyata ada juga kesaksian-kesaksian kalau dekat pun juga bisa kecelakaan. Ya, makanya itu kan otoritas untuk kebaikan kita semua. Betul ya, betul ya. Kalau dekat bisa kecelakaan juga nggak? Bisa. Montore kepleset batu, geledak kepalanya, repot saudara-saudara. Hanya kita harus menaati otoritas yang berlaku di sekitar kita. Dan kalau misalnya anak-anak pun juga harus taat pada orang tua yang membimbing. Ya kan, Melvi, Noah, ya harus taat pada kedua orang tua, karena orang tua itu adalah wakil Tuhan untuk membimbing kalian, ya. Karena nasihat mereka, didikan mereka itu berguna bagi masa depan kalian. Dan juga bagi pimpinan. Pak Wahyu pun juga punya atasan juga toh Pak, betul ya? Harus taat gitu ya pada atasan. Seperti itu juga stafnya Pak Wahyu pun juga taat pada Pak Wahyu. Nah itu adalah otoritas kita. Kita harus menaati otoritas yang berlaku. Jadi kalau misalnya di jalan raya, pakailah helm selalu. Gitu. Saya kalau dekat pun juga pakai helm saudara-saudara. Itu ya, disiplin. Karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Karena itu untuk kebaikan kita, makanya kita harus menjaga diri kita sendiri. Karena nggak ada ruginya teman saudara-saudara untuk kita. Karena pemerintah pun juga adalah wakil Allah untuk bisa mengedukasi kita. Nah, pertanyaan refleksi yang bisa kita pelajari adalah apakah kita taat pada otoritas yang berlaku sekitar kita, saudara-saudara? Ya, di rumah, apakah masih kita membuang sampah sembarangan, gitu ya? Membuang sampah sembarangan di kali, banjir, omel-omel ke pemerintah kayak gitu ya. Katanya pemerintah enggak betul saja banjir kayak itu karena disebabkan oleh sampah-sampah yang menyumbat, jadinya banjir kayak gitu. Ya, itu manusia seperti itu saudara ya. Di jalan raya harus memakai peraturan yang lengkap gitu ya, pakai helm untuk pengaman diri dan juga membayar pajak tepat pada waktunya dan juga dimanapun kita berada. Jadi otoritas yang berlaku itu adalah wakil Tuhan, pemimpin yang dipakai Tuhan untuk kebaikan kita juga, saudara-saudara. Jadi mulai dari sekarang tahun baru ini kita belajar taat. Nah, khususnya yang tua-tua gitu ya. Biasanya, wah pengalamanku udah banyak, sudah berpengalaman. Nah kadang sulit ditegur kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya Dinani ditegur sama Tante Yani kayak gitu kan, wah itu kan Dinani sudah berpengalaman kayak gitu kan. Aku wis pengalaman, aku wis iki. Nah, jadi harus belajar taat sudah sebagai orang tua. Karena Tuhan bisa memakai segala cara, bahkan anak kita, orang sekitar kita, pendeta untuk bisa menasihati kita, saudara-saudara. Ya kan, suara Tuhan kan tidak hanya dari hamba Tuhan, saudara-saudara ya. Kita pun jangan mengeraskan, harus taat. Dibilangin ini, ayo makanya dijaga. Nanti kalau enggak asam urat, kolesterol, darah tinggi gitu ya, darah rendah. Harus menaati nasihat. Saya pun juga sebagai anak menaati nasihat orang tua, walaupun itu tidak mudah, saudara-saudara. Walaupun kadang kita sebagai manusia kadang ngeyel.com kayak gitu ya, ngeyel.com. Ini karena aku punya pandangan, punya sikap, apalagi yang sudah tua-tua gitu ya, sudah punya pengalaman gitu ya. Makanya belajar mau belajar untuk taat pada otoritas yang berlaku, mau belajar untuk ditegur. Karena itu untuk kebaikan kita. Karena teguran yang membangun, nasihat itu untuk kebaikan kita dan untuk masa depan kita juga. Tapi kalau kita nggak mau, dan nanti kita juga celaka kita juga. Seperti itu. Dan Alkitab juga menunjukkan, saya pernah baca di Amsal bahwa teman yang baik itu mengingatkan dengan keras daripada musuh dengan mulut yang manis. Artinya apa saudara-saudara? Kadang kata-kata yang menyakitkan itu seperti obat yang memulihkan hidup kita.
Tapi tanya kita mau nggak tegur, mau nggak kita taat pada nasihat-nasihat supaya hidup kita lebih baik. Nah itu yang selanjutnya pertama, saudara-saudara. Nah, jadi kesimpulannya adalah jadi next, saudara-saudara. Jadi next. Teladan Yesus yang taat pada orang tuanya mengajarkan kepada kita untuk taat kepada otoritas yang berlaku sekitar kita sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah. Poin yang kedua, saudara-saudara, kita akan masuk lebih dalam lagi. Yang kedua adalah Yesus taat di situasi yang apa, saudara-saudara? Sulit. Yesus taat di situasi yang sulit. Jadi next. Ya. Saya minta tolong bacakan di Lukas 2 Lukas pasal 22 ayat 41 sampai 45. Bu Esther minta tolong bacakannya untuk kita semua. Ya, demikianlah firman Tuhan dalam Lukas pasal 22 ayat 41 sampai 45. Kemudian ia menjauhkan diri dari melempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. 45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Amin. Terima kasih Bu Esther. Itu adalah situasi yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan kita sudah tahu ceritanya, yaitu saat Yesus berada di Getsemani. Nah, teman saudara-saudara, Getsemani itu bukan taman bermain, ya, saudara-saudara ya. Itu adalah taman penentuan. Di situ adalah waktu tergelap Tuhan Yesus selama hidupnya sebagai manusia. Nah, kenapa saudara-saudara? Karena di taman Getsemani itu adalah penentuan nasib kekal kita seluruh umat manusia. Jadi di Getsemani adalah waktu tergelap Tuhan Yesus Kristus. Karena di Getsemani adalah penentuan nasib kekal umat manusia. Nah, artinya demi menyelamatkan kita seluruh umat manusia, Yesus harus mati disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan itu sangat berat saudara-saudara sebagai manusia. Ya memang Yesus adalah Allah yang sejati, tapi Yesus adalah manusia yang sejati juga saudara-saudara ya. Jadi artinya bisa merasakan sakit, bisa merasakan penderitaan yang sangat menyiksa. Ya, karena itu Alkitab mencatat saudara-saudara ya, tekanan yang dialaminya ya. Jadi karena begitu berat tekanan dan siksaan yang dialaminya, ya, karena harus menanggung dosa seluruh umat manusia, ya. Begitu berat tekanan dan siksaan yang dialami Yesus sebagai manusia, ia harus menanggung dosa seluruh umat manusia, saudara-saudara, dan juga murka Allah tertimpa atas dirinya, saudara-saudara. Bayangkan, saudara-saudara, begitu menekan, begitu berat penyiksaan, duka, stres yang dialami oleh Tuhan Yesus. Makanya itu Alkitab mencatat apa, saudara-saudara? Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Nah, apa artinya ini, saudara-saudara ya? Seperti titik-titik darah. Apakah yang Yesus alami ini cuma dongeng aja, saudara-saudara? Nah, ternyata peluh yang menjadi titik-titik darah ini, keringat darah itu ada di dunia medis, saudara-saudara. Namanya apa, saudara? Dermatidrosis. Jadi dermatidrosis adalah kondisi seorang berkeringat darah karena begitu berat tekanan, sangat ekstrimnya tekanan yang dialaminya sehingga mengucurkan darah keringatnya. Sangat menyiksa, saudara-saudara. Karena tekanan beban yang dialami Yesus begitu beratnya, menanggung dosa seluruh umat manusia dan murka Allah ditimpakan, saudara-saudara. Bayangkan. Saya merinding juga ya, karena saya ikut seminar. Jadi saat itu Yesus yang selalu berelasi dengan Bapa dalam sementara waktu terpisah, saudara-saudara. Itu bayangkan betapa menyedihkannya keterpisahan itu, saudara-saudara. Makanya di situ, ya Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi secara sementara Yesus terpisah dari Bapa karena dosa umat manusia ditimpakan kepadanya. Murka Allah ditimpakan kepadanya untuk menebus dosa umat manusia. Sehingga ada dua pilihan, taat
atau memilih kehendaknya sendiri. Karena itu Yesus berkata, jikalau boleh cawan ini lalu, artinya penderitaan ini lalu. Sebagai manusia, artinya sebagai manusia itu sangat berat, sangat menyiksa, sangat menyedihkan karena ia harus terpisah secara sementara dari Bapa di surga. Tapi apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus pilih, saudara-saudara? Bisa di next, ya. Di tengah situasi yang ekstrim itu, Yesus memilih untuk taat, saudara-saudara. Arti taat itu sendiri adalah membayar harga. Artinya Yesus mati, disalib, dan akhirnya seluruh dosa umat manusia bisa ditebus, saudara-saudara. Itu adalah situasi yang sangat sulit di dalam kehidupan seorang manusia, Yesus, saudara-saudara. Yesus memilih kehendaknya sendiri apa kehendak Bapa, sehingga di situ Yesus memilih untuk taat dan dia disalib untuk menebus dosa manusia. Jadi di sini Yesus memilih taat di situasi yang sangat sulit dan menentukan demi kasihnya kepada umat manusia. Nah, tentu juga bagaimana dengan kita? Kita pun juga kadang diperhadapkan pada Getsemani di hidup kita. Ingat, saudara-saudara, Getsemani bukan taman bermain, saudara-saudara ya, taman penentuan. Kalau taman bermain, ya bisa main-main kayak gitu ya. Tapi sini adalah taman penentuan. Saya percaya kita semua saudara punya Getsemani masing-masing. Situasi yang sulit, yang menekan, harus mengambil keputusan. Ya, mungkin kalau di perusahaan harus menentukan keputusan yang sulit, kebijakan yang sulit. Kalau di rumah tangga, ya kan, ada masalah anak yang sulit, masalah keluarga, ada penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Aku harus apa Tuhan? Apakah kita tetap mau memuji Tuhan, kita tetap beribadah, atau kita menyerah? Atau mungkin bagi sebagian saudara adalah ada pinjaman-pinjaman yang belum dibayar, ya, rumahnya yang belum dibangun, kayak gitu contohnya, ya. Gerejanya kok cuma segini-gini aja, ya. Ini sulit, keputusan yang sulit, harus mengambil keputusan, mau taat atau memilih jalan sendiri. Hanya ada dua itu. Tapi kalau Yesus milih taat, kita pun sebagai pengikutnya harus taat. Aku tetap ikut ke gereja walaupun yang datang cuma 2-3 orang. Aku tetap ikut datang walaupun yang datang lansia aja. Ya, aku tetap melayani walaupun nggak ada yang melihat, walaupun ada yang menjelekkan, aku tetap melayani demi kehendak Bapa, saudara-saudara. Dan jika Yesus, saudara-saudara, jika Yesus taat, dan itu adalah momen yang paling menentukan dalam sejarah manusia, ya. Demikian juga kadang Tuhan mengizinkan momen paling sulit dalam hidup kita untuk menentukan kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi, momen yang paling sulit dalam hidup saudara itu justru adalah momen yang paling menentukan dalam hidup saudara. Ya, saya ulangi. Jadi, terkadang Tuhan izinkan momen yang paling sulit dalam hidup saudara sebagai momen yang paling menentukan dalam hidup saudara. Mungkin itu sebagai saudara, itu tentang keselamatan jiwa keluarga saudara, pemulihan keluarga saudara, ya, terobosan dalam hidup saudara, asalkan saudara mau taat. Tapi jika saudara milih jalan sendiri, tidak apa-apa. Tuhan tidak memaksa, Tuhan tidak memaksa kita, tapi kita pun juga harus menerima konsekuensinya. Ya, bayangkan jika tidak ada penebusan, saudara. Ya, bayangkan kita harus seperti bangsa Israel memberi korban. Kalau kita berdosa, langsung kita mati, saudara. Nah, kenapa? Karena itu kenapa seluruh umat manusia di dunia ini kalau berdosa nggak langsung mati. Ya, kita tahu jawabannya sih. Jadi begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus. Itu adalah saat yang paling menentukan, dan juga kita pun juga punya saat yang paling menentukan di kehidupan saudara. Kita pun harus memilih pilihan yang tepat, karena di situ itu akan menentukan kehidupan saudara. Jadi kesimpulannya bisa di next, ya. Next lagi. Ketaatan di situasi yang sulit memang tidak mudah, tetapi bisa menjadi momen yang paling menentukan hidup kita. Dan saudara-saudara, ingat, momen tidak dapat terulang kembali. Ya, bisa jadi momen itu tidak dapat datang kembali. Mungkin bisa datang tapi tidak sama. Dan situ mari kita gunakan tahun baru ini untuk dapat menggunakan setiap momen yang Tuhan berikan untuk membarui komitmen kita dalam melayani Tuhan, dalam bekerja, ya, dalam menolong sesama, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik di tahun ini. Yang ketiga adalah Yesus taat di segala waktu.
Bentar, mari kita akan melihat di Yohanes 8 ayat 29. Minta tolong Wahyu, minta tolong bacakannya kita. Yohanes 8 ayat 29. Ya. Injil Yohanes 8 ayat 29. Yohanes 8 ayat 29. Injil Yohanes 8 ayat 29. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak meninggalkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Terima kasih Wahyu yang telah membacakan. Dan ini adalah salah satu ayat yang paling saya suka, saudara-saudara. Nah, terjemahan lainnya adalah, dan Ia, maksudnya Bapa, tidak pernah membiarkan aku sendirian, sebab aku selalu melakukan hal yang menyenangkan hatinya. Nah, bayangkan saudara-saudara, jadi dalam hidup Yesus itu, Yesus selalu menyenangkan hati Bapa surga, kapanpun dan dimanapun dia berada. Saat dia di rumah, membantu orang tuanya sebagai tukang kayu, saat dia sekolah, Yahudi sebagai orang Yahudi, kemudian saat pelayanannya, Yesus selalu berkenan di hati Bapa, apapun yang dilakukannya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yesus selalu melakukan kehendak Bapa, kapanpun dan dimanapun ia berada. Menarik katanya, menggunakan bahasa Yunani, menyenangkan artinya aresta, artinya aresta. Nah, karena Yesus menyenangkan hati Bapa dimanapun dia berada, ya. Demikian pun juga kita sebagai muridnya harus memiliki tekad untuk bisa menyenangkan Bapa kapanpun dan dimanapun kita berada. Memang tidak mudah, saudara-saudara, karena kita melawan diri kita sendiri, melawan daging kita. Tapi Roh Kudus yang akan memampukan kita supaya kita bisa berkenan di hati Bapa kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan itu perlu latihan, saudara-saudara, ya. Latihan. Lagunya keras sekali. Dan itu menyenangkan hati Bapa perlu latihan, ya. Di rumah ketemu anak-anak yang rewel, responnya bener apa enggak, ya. Yang masih sekolah, ada temennya nyontek, mau nyontek apa enggak. Terus habis itu di jalan ada motor nyerempet, mobil nyerempet, mau mengucapkan kata-kata kotor apa, tetap menjaga diri, ya. Ada orang yang menjelekkan, kita tetap tenang. Nah, itu adalah latihan, saudara-saudara. Mungkin di gereja kita bisa, wah, terlihat rohani, tapi nggak tahu apa yang terjadi di rumah, apa yang terjadi di tempat kerja, bahkan apa yang terjadi saat kita sendiri hanya Tuhan dan kita yang tahu, saudara-saudara. Dan itu perlu latihan. Misalnya dalam satu hari ada 10 kesempatan, kita salah 4, berarti benar 6, ya. Latihan terus. Berarti harus latihan. Harus mengendalikan diri. Kalau orang yang berkata-kata kasar harus menjaga perkataannya supaya perkataannya benar, ya, nggak boleh ngerasani gitu, ya. Latihan terus. Habis itu salahnya jadi salah 7, salah banyak, ya. Salah 3, salah 7. Salah 3 jadi benar 7 maksud saya. Jadi salah 2 terus, ya. Kayak kita memainkan musik, saudara-saudara, ya. Saya kita memainkan musik atau mendengar alunan lagu. Kalau saudara mendengar alunan lagu, kalau kuncinya pas, enak tak saudara mendengarnya? Misalnya saya tadi mainkan lagu ada yang salah, kan nggak enak, saudara-saudara. Nah, itu saudara-saudara. Jadi menyenangkan hati Bapa seperti kita mendengar alunan lagu. Saat kita memainkan kunci yang benar, ya, kunci-kunci kehidupan kita yang benar, itu akan terdengar indah. Lagu hidup kita akan terdengar indah. Nah, kalau kita salah, gitu, ya, perbuatan kita salah, ya berarti kita mainkan kunci yang salah. Harusnya kunci C, mainnya kunci F, sangat beda, ya. Harusnya main kunci A minor, malah B minor. Nah, itu. Terus latihan, saya pun juga, tet, salah, gitu kan. Diomeli, Western, rendahan, Mas Noel, gitu kan. Rendahan, tet, salah lagi. Pelatihan, akhirnya lama-lama bisa, akhirnya terdengar alunan lagu yang indah, saudara-saudara. Jadi menyenangkan hati Bapa itu seperti kita menaikkan sebuah lagu atau memainkan lagu. Perlu latihan sehingga terdengar alunan lagu hidup kita yang indah. Nah, sekarang dalam hidup kita, apakah Bapa surga melihat simfoni yang terdengar merdu dalam hidup kita? Apa lagu yang sumbang, saudara-saudara? Ya, lagu yang tidak enak didengar. Tapi biarlah di tengah miliaran umat manusia di seluruh dunia ini, gitu, ya. Di tengah dunia yang gelap ini, Bapa masih menemukan ada sinar
yaitu hidup kita yang berkenan di hadapan Bapa. Bapa melihat hidup putranya itu Tuhan Yesus juga tercermin dalam hidup kita. Pertanyaan refleksinya adalah apakah kita bersedia taat di segala situasi, saudara-saudara? Kadang tidak mudah, saudara-saudara. Itu kadang mengorbankan perasaan kita, mengorbankan pikiran kita, mengorbankan ego kita. Tapi di sini Tuhan menghendaki kita bahwa saat kita bersedia taat, maka kadang kita mengorbankan segalanya dalam hidup kita, termasuk seluruh hidup kita, seperti yang dialami Yesus. Karena Tuhan menghendaki seluruh hidup kita sebenarnya. Apakah kita bersedia taat segala situasi, ataukah kita masih berjuang untuk taat? Apakah kita tidak taat di situasi tertentu? Dan hanya saudara-saudara yang bisa mengetahuinya, saudara-saudara. Mari di tahun ini tahun baru ini belajar untuk taat di segala situasi, kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan sehingga orang-orang sudah melihat pribadi Yesus dalam hidup kita, bukan pribadi kita. Dan terlebih lagi orang-orang pun juga bisa dibawa kepada Tuhan Yesus dan juga menyembah juga Bapa kita di surga. Nah, itu kesimpulannya adalah di tengah. Sebelumnya Mas Turis. Oke. Sebelumnya. Nah, di poin ketiga ini, di tengah miliaran umat manusia di dunia muka bumi ini. Oke, jadi di tengah miliaran umat manusia di muka bumi ini, ada hampir 8 miliar saudara-saudara manusia di bumi ini. Betapa indahnya jika Bapa melihat hidup kita yang berkenan di hatinya, seperti alunan simfoni yang merdu di hadapannya. Jadi walaupun kita nggak punya apa-apa, kekurangan, nggak apa-apa. Yang penting kita hidup berkenan. Upah kita bukan di dunia, tapi upah kita di surga. Amin ya saudara-saudara ya. Rumahku jelek di dunia nggak apa, tapi rumahku mewah, rumahku elit di surga. Gitu loh. Daripada rumahnya mewah, surga. Jadi pada rumahnya mewah di bumi, tapi nggak punya rumah surga. Nah, karena di surga itu selama-lamanya kekal. Bermiliar-miliar tahun, bertriliun-triliun tahun. Selama-lamanya. Di bumi cuma berapa? 50 tahun, 70 tahun, sementara bahkan nggak sampai 70 tahun. Ya, yang penting selama kita diberi kesempatan, kita gunakan itu untuk taat di hadapan Tuhan. Jadi ada poin, bagaimana kita bisa belajar taat seperti Yesus? Yang pertama adalah Yesus taat di bawah pimpinan orang tuanya. Yesus taat di bawah asuhan orang tuanya. Yang kedua, Yesus taat di situasi yang sulit. Yang ketiga adalah Yesus taat di segala situasi. Lalu apa aplikasi yang bisa kita terapkan, saudara-saudara? Seperti Yesus pun juga belajar. Alkitab mengatakan bahwa Yesus belajar dari penderitaannya. Yesus sebagai manusia juga belajar seperti kita. Karena itu, aplikasi yang pertama adalah belajarlah taat di situasi yang sulit sekalipun, saudara-saudara. Memang itu tidak mudah, kadang mengorbankan ego, perasaan kita, mengorbankan uang kita juga, gitu ya. Energi kita. Tapi bisa jadi itu adalah momen yang paling menentukan apakah Tuhan mau mengangkat saudara, memberkati saudara, atau memulihkan hidup saudara. Belajar taat di segala situasi, sekalipun itu. Yang kedua adalah belajar taat kepada otoritas yang berlaku di sekitar kita. Di gereja, kita boleh sebagai otoritas kita harus taat. Jika diberi jadwal, harus diberi jadwal sebisa mungkin dipenuhi. Karena yang sedikit, saudara-saudara, jemaat kita sedikit kayak gitu kan. Kalau di candi itu kan ada penggantinya. Ya, di gereja ini sedikit, saudara-saudara. Sebisa mungkin kalau ada jadwal, sebisa mungkin bersedia. Saya pun jauh bayar harga. Harus bangun pagi, bangun jam 5, berangkat 1,4 jam kalau nggak macet, saudara-saudara. Saya latihan di rumah, mempersiapkan ibadah. Dan pasti bagi orang-orangnya, hamba-hambanya, walaupun tidak dilihat orang, Tuhan menghargai ketaatan kita. Ketaatan kita bukan karena orang lain, tapi ketaatan kita adalah ketaatan di segala situasi. Walaupun ada orang, tidak ada orang, kita tetap taat dan kita taat pada otoritas yang berlaku di sekitar kita. Pendeta bagi orang tua, bagi di gereja pendeta, kalau di rumah orang tua, pemerintah juga pimpinan taat sejauh itu benar. Ya, sejauh itu tidak menyalahi firman Tuhan, sejauh itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita harus taat. Yang ketiga adalah belajarlah taat di segala situasi. Mungkin ini perlu latihan, saudara-saudara, dan saya pun mengalaminya. Saya perlu latihan juga, ya. Karena itu kita mau belajar berarti saya punya tekad, saya mau menyenangkan hati Tuhan lebih lagi di tahun ini.
saya mau menyukakan hati Bapak di tahun ini lebih daripada tahun sebelumnya. Dan Bapak mendengarnya dan Bapak akan mengizinkan proses-proses dalam itu saudara. Tapi ingat, saat ada situasi sulit, ingat ini proses. Ingat ini ada ujian. Jadi kalau ada ujian kan harap tenang, ada ujian, jangan ngomel. Ya, gitu ya. Kalau di ujian kan tulisnya harap tenang, ada ujian. Nah, sebenarnya gitu. Kalau di ujian gitu kan ya kita tenang, nggak boleh ngomel. Karena itu artinya Tuhan sedang akan mempromosikan kita jadi pribadi yang lebih baik, lebih bertambah daripada sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah saat kita belajar taat kepada Yesus, maka kita akan belajar untuk taat di segala kondisi, sekalipun itu situasi yang tersulit di hidup kita. Bukan demi kehendak kita sendiri, melainkan demi kehendak Bapa. Dan saya akan tutup khotbah ini dengan satu quote yang sangat memberkati saya, saudara-saudara. Ada quote dari Dr. Bill Bright berkata bahwa setiap hari aku menemukan kesempatan yang tidak terhitung banyaknya untuk memilih apakah aku akan taat kepada Tuhan atau menuruti keinginanku sendiri. Tuhan sedang menunggu keputusanku. Di tahun baru ini, saudara-saudara, terhampar banyak kesempatan di depan kita. Jutaan kesempatan tak terbilang banyaknya. Untuk menolong sesama, untuk membagikan kesaksian, untuk memperbarui diri kita, ya, untuk juga untuk kesehatan kita, dan juga banyak kesempatan lainnya. Tapi pilihannya terserah pada kita. Kita mau taat apa enggak? Dan pada akhirnya Tuhan menunggu keputusan kita mau taat apa enggak. Ya, semoga tahun baru ini kita jadi pribadi yang lebih taat lagi, lebih bayar harga lagi di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, sungguh suatu bagian sukacita dapat membagikan kebenaran firman ini, bahwa kami diajar untuk taat kepada otoritas di segala situasi, dan khusus di situasi yang sulit. Ampuni kami, terkadang kami mengeluh atas kondisi-kondisi dalam hidup kami, tapi satu hal kami percaya bahwa situ Engkau membentuk ketaatan kami, membentuk karakter kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu, seperti putra-Mu Tuhan Yesus kami Yesus. Ajarlah kami taat seperti putra-Mu, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Dan tolong kami di tahun baru ini supaya kami dapat memperbarui komitmen kami, ketaatan kami kepada-Mu, sehingga Engkau menjumpai kami seperti alunan lagu yang indah di hadapan-Mu ya Bapa, di tengah kegelapan dunia ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, Roh Kudus kiranya Engkau meteraikan biar firman menjadi hidup dan nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.